kita kembali lagi bersama Garuda Sales Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Choi Manik yang diminati timnas Swiss. Timnas U23 Indonesia diprediksi permalukan Yordania, sementara Irak tantang negara Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari punggawa Garuda Hoki Caraka yang gacor usai bela timnas senior, sementara Sadil Ramdhani dituntut gabung klub Liga Thailand. Wonderkid timnas Indonesia Hoki Caraka berhasil membawa PSS Sleman mempermalukan Barito Putra pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Bermain sejak menit pertama, Hoki Caraka berhasil mencetak gol kedua PSS Sleman sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat tim berjuluk Elang Jawa menempati posisi 13 klasemen sementara dengan raihan 23 poin dari 20 pertandingan. Sementara Hoki Caraka sendiri telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 18 laga yang dijalani bersama PSS Sleman. Di usianya yang masih 19 tahun, Hoki berpotensi menjadi striker tajam masa depan skuad Garuda jika mampu menunjukkan konsistensinya. Dua timnas Indonesia yakni Barklok dan Edo Febriansyah sukses membawa Persib Bandung pesta gol ke gawang Dewa United dalam laga pekan ke-20 Liga 1 musim ini. Bermain di Indomilk Arena Tangerang, Persib tepatnya menang telak 5-1 atas tim tuan rumah. 3 gol Persib berasal dari hat-trick Ciro Alves, sementara 2 gol lagi diborong oleh David Da Silva. Dan sementara Dewa United bisa mencetak 1 gol di akhir laga berkat tendangan penalti Risto Mitrevski. Barklok sendiri tampil apik sejak menit pertama dan tak tergantikan hingga peluit akhir berbunyi. Sementara Edo Febriansyah bertindak sebagai pengganti namun mampu membayar kepercayaan pelatih dengan performa impresifnya di posisi bek sayap. Performa impresif Sadil Ramdhani bersama Sabah FC turut menyita perhatian akun Instagram @idn_abroad. Tambahan 1 golnya kala membantai Trengganu membuat Sadil saat ini telah menorehkan 7 gol dan 15 assist bersama Sabah FC. Karena catatan yang luar biasa tersebut, Sadil Ramdhani pun diminta oleh warganet supaya naik ke level negara raja ASEAN, yakni Liga Thailand. Dikutip dari kolom komentar unggahan @idn_abroad, hal itu demi menaikkan level permainan winger timnas Indonesia andalan Sintayong itu. Kita masuk ke kabar timnas senior ada Irak yang pantang meremehkan racikan Sintayong hingga Firman Utina bongkar isu suap piala AFF. Peringkat timnas Indonesia batal naik setelah 2 kali gagal menang di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya skuad Garuda bisa naik peringkat 13 andai mampu mengalahkan Irak dan Filipina. Dalam hitung-hitungan perolehan poin di ranking FIFA, timnas Indonesia bakal mendapatkan 31,66 poin. Artinya, jika saja kemarin pasukan Sintayong berhasil meraih kemenangan di 2 laga, posisi Indonesia bisa saja berada di peringkat ke-132 FIFA. Sebaliknya, posisi timnas Indonesia justru diprediksi turun lantaran menelan 1 kekalahan dan 1 kali imbang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan gelandang timnas Indonesia yang bermain di final Piala AFF 2010 melawan Malaysia, yakni Firman Utina, akhirnya buka suara terkait isu suap. Memang dugaan itu sempat viral setelah anak asuh Alfred Riedel kalah oleh Malaysia di laga final. Sebab skuad Garuda kala itu mulus melangkah ke final. Dinukil dari kanal Mardika Entertainment, Firman menjelaskan dirinya tidak tahu apa-apa, bahkan kondisi dia saat itu sedang cedera tetapi memaksakan diri untuk bermain. Pemain yang kala itu dipercaya sebagai kapten menegaskan bahwa jikalau ada yang menyuap ke oknum pemain timnas, maka posisi bermain Firman bukan tempat yang ideal karena menempati lini tengah. Irak yang akan bertemu dengan timnas Indonesia lagi di Januari 2024 dalam turnamen Piala Asia 2023 mempersiapkan diri dengan maksimal. Meski baru saja meraih kemenangan telak dengan skor 5-1, sang pelatih Jesus Casas tak ingin meremehkan anak asuh Sintayong. Oleh sebabnya, ia akan melakukan latih tanding dengan negara peringkat 24 dunia. Dikutip dari unggahan Twitter @IrakFootballReport, timnas Irak akan menghadapi Korea Selatan pada 6 Januari di Dubai. Setelah melawan Korea Selatan, Jesus Casas bakal bertemu dengan pasukan Garuda pada 15 Januari 2023.
Selain timnas Indonesia, Irak akan bertemu Jepang dan Vietnam pada grup D Piala Asia 2023. Dan kita beralih ke kabar pemain keturunan, ada Choi Yun-Damanik yang diminati timnas Swiss, sementara Justin Hubner buat media vital was-was. Penggawa timnas Indonesia Rafael Struijk menjadi sorotan di dunia maya. Netizen menyoroti kondisi fisik sang pemain yang tak lagi six-pack. Dikutip dari unggahan di akun TikTok yang beredar, berbagai komentar lucu netizen pun bermunculan. Salah satunya mengatakan pemain berdarah Belanda itu terlalu banyak mengkonsumsi seblak saat berada di Indonesia. Namun beberapa netizen lain punya pandangan tersendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa Rafael Struijk tengah melakukan bulking. Diketahui bulking sendiri adalah metode yang dilakukan untuk membentuk dan menambah massa otot pada tubuh. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara menambah asupan kalori tubuh dan meningkatkan latihan fisik atau olahraga. Media asal Vietnam The Tau 24/7 tampak terkesan dengan penampilan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hubner. Media tersebut terpukau dengan pertahanan Justin yang dianggap sangat kukuh bak tembok kala bermain apik bersama Wolverhampton Wanderers. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang akan dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini dipersiapkan PSSI untuk mengawal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa gelandang keturunan Choi Yun-Damanik tengah diminati timnas Swiss. Choi tadinya diproyeksikan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bersama dua pemain keturunan lainnya yakni Wilber Jardim dan Amar Bre. Namun hal itu terhambat proses administrasi pembuatan paspor. Arya berharap Choi tetap memilih timnas Indonesia sebagai tempat meniti karir di level internasional. Terlebih Choi merupakan pemain kelas Eropa yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Di kabar penutup ada timnas U23 yang diprediksi bakal permalukan Yordania, sementara Coach Justin bongkar pelatih yang cocok tangani timnas U19. Akun media sosial @putirankings di Twitter melakukan simulasi melalui game Football Manager 2024. Akun tersebut mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di Piala Asia U23 Qatar. Hasilnya tim-tim dari pot 1 dan 2 finish teratas di fase grup, sementara Indonesia yang berada di pot 4 gagal lolos dari grup A menurut simulasi itu. Namun timnas Indonesia U23 diprediksi bakal finish ketiga di grup A Piala Asia U23 2024 dengan raihan 3 poin. Di sisi lain, timnas Yordania U23 mengakhiri grup A tanpa poin. Artinya timnas Indonesia U23 diprediksi bakal menumbangkan Yordania U23. Namun perlu diingat bahwa ini adalah simulasi di sebuah game. Timnas Indonesia U17 telah dibubarkan usai tersisih dari fase grup Piala Dunia U17. Arkan kakak dan kolega telah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Namun perjalanan punggawa Garuda Asia tidak selesai sampai di sini. Mereka diproyeksikan untuk menghuni skuad timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Oleh sebab itu, untuk menjaga kekompakan dan hubungan antara pemain, para pemain timnas Indonesia U17 akan dikumpulkan secara rutin. Agenda besar timnas Indonesia senior seperti FIFA Matchday akan menjadi wadah untuk para pemain berkumpul. Artinya Arkan kakak dan kawan-kawan akan berkumpul sekaligus menimba ilmu ketika skuad asuhan Sintayong bertanding. Coach Justin disebut mantan pelatih PS Sleman Seto Nurdiantoro cocok untuk menangani timnas Indonesia U19. Bukan tanpa sebab mengapa pria yang memiliki nama lengkap Justinus Laksana berpendapat demikian. Seto Nurdiantoro merupakan pelatih PS Sleman yang pernah membawa juara klub tersebut Liga 2 pada musim 2017-2018. Selain itu, Coach Justin senang dengan karakter sosok pelatih itu. Menurut Coach Justin, Seto Nurdiantoro memiliki karakter yang tegas dan disiplin serta secara taktik mumpuni. Hal itulah yang dibutuhkan timnas Indonesia menurut Coach Justin. Kendati demikian, PSSI masih mempercayakan kursi pelatih timnas U19 pada sosok Indra Syafri. Sekian bahas kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan
Salam olahraga!